Shalom, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar? Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua tetap dalam lindungan Tuhan. Ya, jadi Bapak Guru berharap kita semua dalam keadaan baik dan selalu siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, sekalipun kita masih belajar secara online, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat. Nah, pertemuan kedua hari ini kita akan membahas lanjutan dari bab 9 yang telah kita bahas minggu lalu. Di mana poin A arti melayani dan poin B siapakah sesamaku. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan belajar di poin C, mengapa harus melayani. Kenapa kita harus melayani sesama? Ya, minggu lalu anak-anakku sudah mengerjakan tugas mandiri di halaman 79. Tentunya anak-anakku sekalian pasti sudah mempunyai gambaran tentang siapakah sesama kita. Jadi bukan hanya orang Kristen saja yang menjadi sesama kita, bukan hanya orang yang bersekolah di SD Elim saja yang menjadi sesama kita, tetapi semua makhluk ciptaan. Ya, di poin C, mengapa kita harus melayani sesama? Nah, melayani merupakan salah satu wujud ungkapan syukur kita kepada Allah. Ya, jadi melayani adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Ya. Jadi melayani sesama itu adalah ungkapan syukur sekaligus sebagai wujud tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Allah. Anak-anakku sekalian, pasti sudah paham arti melayani yang sesungguhnya, baik melalui tugas yang kita sudah kerjakan minggu lalu, maupun gambaran-gambaran melayani yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para murid sebelum ia pergi meninggalkan para murid. Ya. Menurut Yesus yang digambarkan lewat pelayanan meja dan ditegaskan oleh Yesus sendiri bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Nah, melayani sesama sama dengan kita melayani Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Melayani sesama sama dengan kita melayani Tuhan. Karena melayani sesama adalah ciptaan Tuhan. Ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa saya bukan untuk dilayani, tetapi untuk
melayani. Nah, dalam melaksanakan pelayanan ini, kita mengikuti teladan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang telah lebih dahulu mengasihi kita semua sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia. Nah, coba anak-anakku di rumah mengikuti dengan membuka kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Nah, apa yang dikatakan di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang menjadi gambaran, yang menjadi dasar mengapa kita harus melayani atau mengasihi sesama. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, inilah dasar atau hal yang menjadi landasan mengapa kita harus melayani sesama. Karena Yesus terlebih dahulu sudah memberi pelayanan kepada orang-orang di sekitarnya. Contoh, Yesus membuat mujizat pada perkawinan di Kana. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yaitu membuat air menjadi anggur. Itu salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Dan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, dan masih banyak. Nah, kemudian di poin D, kasih tak berkesudahan. Nah, di poin D ini, untuk memahami mengapa disebut kasih tak pernah berkesudahan, itu kita akan membaca kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Jadi anak-anakku sekalian harus membaca kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati, supaya kita dapat memahami bahwa bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kasih tak berkesudahan. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Mengapa orang Samaria disebut orang yang baik hati? Di sini akan menjawab mengapa disebut bahwa kasih itu tak pernah berkesudahan. Nah, setelah membaca kitab Injil Lukas ini, anak-anakku akan memahami dua hal. Bagaimana seharusnya sikap kita saat memberi bantuan berdasarkan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yang pertama, tulus. Sekalipun orang Yahudi membenci orang Samaria, akan tetapi orang Samaria tidak pernah memikirkan permusuhan itu. Buktinya, ia menolong orang Yahudi tersebut. Karena ia telah dirampok, makanya orang Samaria lewat
dan orang Samaria menolong. Ia tidak punya tujuan apapun selain meringankan penderitaan korban. Ya. Nah, itulah yang salah satu gambaran dari cerita orang Samaria yang baik hati. Yang pertama adalah tulus. Kemudian yang kedua, sepenuh hati. Ya. Mari kita melayani, mari kita mengasihi, mari kita menolong sesama kita dengan sepenuh hati. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas ada dua rasa mengapa kita harus melayani dan mengasihi sesama. Yang pertama, anak-anakku masih ingat? Yang pertama adalah simpati. Ya. Yang kedua adalah empati. Ya. Nah, ini salah satu wujud. Kita harus menolong dengan sepenuh hati. Nah, orang Samaria tidak hanya menunda perjalanannya, tetapi juga merawat luka si korban. Atau orang Yahudi tersebut yang sudah mengalami perampokan. Ya, dicegal di tengah jalan. Buktinya orang Samaria menolong dengan sepenuh hati. Buktinya adalah tidak hanya menunda perjalanannya, tetapi juga merawat luka. Dan membawanya ke tempat penginapan. Nah ini. Inilah dua hal penting dari gambaran cerita orang Samaria yang baik hati. Nah, setelah kita belajar dan memahami materi pada hari ini, anak-anakku sekalian, kita akan mengerjakan tugas kembali halaman 83. Ya. Perhatikan halaman 83 ada tabel. Ya, bagaimana caranya mengerjakan? Anak-anakku akan membaca keempat ayat Alkitab. Yang pertama Samuel pasal 8 ayat 10. Tokoh siapa yang diceritakan dalam pertama Samuel? Kemudian hal apa yang dilakukan dalam bentuk pelayanan tentunya ya. Dan seterusnya begitu. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Markus 1 ayat 29 sampai 31, kemudian Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Nanti anak-anakku akan memperinci mulai dari pertama Yohanes, siapa tokoh yang diceritakan dalam bacaan tersebut. Begitupun seterusnya. Kemudian hal apa yang dilakukan dalam bentuk pelayanan. Ya, sekiranya materi ini dapat anak-anakku pahami dengan baik. Ingat, tetap jaga kesehatan karena saat ini kita masih dalam suasana yang sangat memprihatinkan karena pengaruh virus corona. Ya, ingat, tetap menggunakan masker bila keluar dari rumah, rajin cuci tangan, tentunya jaga jarak. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, ya. Kuncinya satu. Apa itu? Kuncinya adalah tetap berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari boleh kita pahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.